Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Mbak Siti Zuhro, Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, Ya. kalau kita lihat konstelasi politik di parlemen di mana kekuasaan Presiden Jokowi begitu dominan, pasal 37 konstitusi menyebutkan butuh sepertiga dari anggota MPR untuk bisa mengamandemen konstitusi. Pertanyaan saya adalah, apakah kemungkinan menurut bayangan Mbak Wiwi amandemen konstitusi yang mengatur periode tiga jabatan, 3 periode itu akan bisa berhasil dan Presiden Jokowi bisa menjadi presiden dengan 3 periode? Iya, pertama ya kita melihat komposisinya ya. Jadi komposisi di parlemen kita itu dan di MPR nanti itu memang oposisi kan sendirian ya. Praktis hanya PKS gitu. Sementara Demokrat sedang mengalami kisruh ya. Jadi seperti itu. Tapi berbicara tentang amandemen konstitusi, ketika masuk melalui pintu amandemen konstitusi melalui GBHN itu, tidak tertutup kemungkinan juga akan ada tambahan-tambahan yang lain, tidak tertutup kemungkinan seperti itu. Dan di situ mulai dibuka ruang kompromi-kompromi kan gitu ya. Tapi ini juga harus dikaitkan dengan prospek pemilu 2024. Bisa jadi teks diubah gitu ya. Teks itu artinya konstitusi diubah, ada amandemen. Tapi konteks itu sudah berbeda di pemilu 2024. Itu jauh berbeda dengan pemilu 2019. Apa maksud saya? Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa untuk pemilu 2024 yang terbaca sekarang ini adalah nuansanya di mana beberapa ketua umum itu luar biasa sudah ada keinginan untuk mencalonkan diri. Kalaupun ketua umum tidak mencalonkan diri, ada calon yang sudah digadang-gadang. Belum lagi yang dari mungkin kepala-kepala daerah provinsi gitu ya, yang juga ingin mencalonkan dan sebagainya. Jadi kompetisinya akan lebih variatif gitu ya, lebih banyak gitu, tidak seperti di 2019 kemarin gitu. Nah ini yang akan juga berhadapan dengan kepentingan-kepentingan partai politik yang belum tentu seluruhnya juga mengiyakan begitu saja 3 periode karena dirinya juga ingin mencalonkan. Oke, kan itu. tidak mudah ya, Bung Masinton. Jadi gimana? Apakah gagasan 3 periode akan bisa terwujud? Ya tentu begini Pak Budiman. Bangsa ini tentu kita masih memiliki secara kolektif lah ya, memori kolektif tentang trauma di masa lalu, di mana masa jabatan presiden itu tidak dibatasi periodenya. Nah maka reformasi dan demokrasi itu mengkoreksi itu. Nah maka ketika masa jabatan presiden dibatasi menjadi hanya 2 periode, ya tentu ini menjadi landasan bersama. Nah, kalau tadi dikatakan komposisi politik di parlemen semua sekarang mayoritas pro pemerintah, tetapi dalam konteks melakukan amandemen terhadap hukum dasar atau konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 itu ya harus meminta persetujuan seluruh rakyat seperti itu. Nah, ini menurut saya ya yang juga dia tidak bisa serta-merta meskipun formasi dukungan politik di parlemennya terhadap pemerintah hari ini sangat besar, tapi tidak mungkin serta-merta bisa digunakan ya untuk melegitimasi amandemen kemudian menjadi demikian meluas karena apapun tetap meminta persetujuan rakyat seperti itu. Minta apa? Lewat mana? Ya tentu kan badan pengkajian MPR, kemudian dari para ahli, dari para media apa segala macam, ya, dan juga dari unsur seluruh lapisan masyarakat karena ini menyangkut tentang ketatanegaraan kita. Oke, baik, Bung Masinton. Saya kembali ke Bung Said Didu. Bung Said, menurut keyakinan Anda amandemen 3 periode akan menjadi kenyataan? Saya punya keyakinan bahwa ada pihak tertentu yang mendorong ini. Saya punya keyakinan itu bahwa ada pihak tertentu yang mendorong. Siapa pihak yang tertentu yang mendorong adalah pihak yang memberikan cap sukses karena sebenarnya sedang menikmati. Pihak kedua kemungkinan adalah ada orang yang sebenarnya lagi gagal, untuk menutupi kegagalan minta perpanjangan. Seperti kita punya utang 10 miliar nggak bisa bayar, kita minta perpanjangan lah supaya bisa bayar gitu kan. Kira-kira itu pihak kedua. Pihak ketiga adalah
kepentingan ideologis, menganggap bahwa perjuangan ideologinya lagi mendapat angin, maka dia perlu memperpanjang. Yang keempat adalah oligarki. Ini yang paling saya takutkan adalah oligarki ini, karena oligarki ini sudah ada di mana-mana. Ada di Senayan, ada di legislatif, ada eksekutif. Nah, ini yang kemungkinan mendorong bahwa ini diperpanjang. Nah, sehingga terjadilah sinergi antara pemberi suara dan penguasa dengan oligarki dan mengatasnamakan rakyat. Jadi saya tetap punya kewaspadaan bahwa kemungkinan ini bisa didorong walaupun ada orang menyatakan tidak berniat dan tidak berminat, bukan menolak loh, tidak berniat. Baik, Bung Emmanuel Ebenezer, Ketua Umum Jokowi Mania, Anda punya keyakinan bahwa amandemen 3 periode akan menjadi kenyataan? Persoalan keyakinan itu, ya ini gini, politik itu kan dinamis. Saya tidak juga mau menjadi Tuhan di antara konstitusi, tapi saya tetap berpegang teguh kepada konstitusi, demokrasi, dan Jokowi. Ketika kehendak rakyat harus memilih Jokowi dengan secara demokratis, kenapa tidak? Tapi tetap dengan ketentuan bahwa Jokowi tetap harus patuh terhadap konstitusi yang ada. Artinya gini, selama prosesnya sangat demokratis, kenapa tidak? Gitu. Jadi sekali lagi, saya tegak lurus terhadap demokrasi, konstitusi, dan Jokowi. Itu. Tapi apa yang disampaikan Pak Said Didu, kewaspadaan itu penting. Karena kita punya traumatik terhadap Orde Baru yang begitu sangat fasis, sangat anti demokrasi, dan anti terhadap kemanusiaan. Tapi jangan juga disamakan pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan fasis Orde Baru. Itu jauh sekali. Pemerintahan Orde Baru tidak pernah lahir melalui mekanisme demokrasi. Pemerintahan Orde Baru lahir dengan kekejian, dengan teror. Makanya janganlah balik Orde Baru itu aja, jangan balik lah. Iya, betul. Baik, Bung Emmanuel, Bung Masinton, Bung Said Didu, dan Mbak Wiwi, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Ya, Mas Budiman, terima kasih Mas Budiman. Ya. Untuk sementara ini, bangsa ini belum membutuhkan perubahan konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden jadi 3 periode. Bukanlah soal berminat dan tidak berminat, tapi merupakan penghormatan terhadap konstitusi sebagai kontrak sosial bangsa. Kekuasaan itu mempesona, kekuasaan itu juga cenderung korup. Godaan presiden 3 periode bisa menjadi jebakan politik yang penuh dengan risiko. Sebaiknya sudahi saja wacana itu dan konsentrasi menangani pandemi terlebih dahulu. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Selalu jaga kesehatan Anda dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Sampai jumpa pekan depan dan terima kasih.